أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan kesulitan atas saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia dari kesulitan di yaumil qiyamah atau di hari kiamat kelak. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, seseorang dituntut untuk dapat berikhtiar dan berusaha meringankan apa yang menjadi beban pada saudaranya. Dan saat ini, di masa ini, ada yang jadi satu perhatian khusus bagi kita semua, yaitu saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang mengalami penindasan, penjajahan, yang mana mereka membutuhkan uluran tangan dari semua pihak. Dan bagi yang memiliki kelapangan, baik dari harta atau yang lainnya, silakan untuk dapat membantu dengan apa yang mampu untuk dilakukan. Dan salurkanlah kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. Mengapa? Karena di momentum seperti saat ini banyak yang mengambil kesempatan dalam hal ini, ya. Banyak yang mengambil kesempatan untuk menambah pundi-pundi kekayaan, merasa ada peluang untuk mendapatkan harta kaum muslimin. Maka salurkanlah kepada lembaga-lembaga terpercaya yang ibu-ibu sekalian percayai. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Doakan agar Allah memberikan ketabahan kepada mereka, diberikan kemenangan atas musuh Allah dan musuh mereka, dan juga bagi yang wafat semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahannya, diangkat derajatnya. Jadi itu yang dapat kita lakukan pada saat ini. Sedangkan untuk hal-hal lain serahkan kepada siapa yang berwenang. Karena apa? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali di zaman yang penuh dengan ujian, di zaman yang penuh cobaan, banyak orang yang berbicara, berucap, padahal bukan kapasitas dia untuk berbicara kepada hal tersebut. Ingatlah yang dikatakan rahimallahu mri'in arifa qadra nafsah. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar kemampuan, yang tahu kadar dirinya. Jadi jangan sampai kita
di momentum seperti saat ini berucap sesuatu yang tidak kita ketahui atau menilai tentang sesuatu yang tidak kita pahami. Serahkan kepada siapa yang memang memahami dan mengerti tentang itu semua. Jadi jangan sampai misalkan ibu-ibu biasa motong bawang di rumah atau yang punya profesi lain, misalkan seorang dokter, kemudian mengomentari tentang persenjataan dan lain sebagainya yang bukan bagian dari keahlian ibu-ibu sekalian. Itu akan sangat rawan. Ya. Saya sempat beberapa pekan yang lalu tiba-tiba ada yang menelpon bertanya, Afwan, ana mau tanya, kira-kira apa langkah Rusia dan Amerika? Dan Allahu alam, ana sama Putin nggak kenal, sama Presiden Amerika juga nggak tahu. Antum nanya itu ke ana salah pertanyaan, salah tempat. Jadi beliau bertanya tentang bagaimana langkah Rusia, seperti apa Amerika akan bergerak, Allahu alam. Ya. Jadi seseorang hendaknya tidak disibukkan dengan hal-hal yang bukan porsi dia. Ya. Jadi porsi kita nih sekarang yang ada di Indonesia apa? Bantu dengan apa yang dapat kita mampu. Berikan bantuan baik logistik apapun ya. Mungkin dalam bentuk uang kita kirimkan ke lembaga-lembaga terpercaya, terus kita doakan. Jangan sampai kita berbicara pada sesuatu yang bukan porsi kita untuk berbicara. Seseorang itu harus tahu kadar dirinya. Karena sering ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah seperti saat ini, itu harusnya tema pembicaraannya itu dibahasnya sama para ulama, tapi banyak para penuntut ilmu yang baru belajar itu mengambil alih porsinya para ulama untuk berbicara masalah-masalah yang besar. Kadang yang Masya Allahnya para ulama itu kalau bukan kapasitasnya mereka nggak mau jawab. Mungkin ulama tersebut nggak paham juga tentang persenjataan, ini mereka nggak mau jawab. Kenapa? Nggak paham tentang hal tersebut. Mereka selalu menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Tapi zaman sekarang ini banyak. Apalagi kadang orang ingin tenar di zaman media sosial, kemudian berbicara sesuatu yang bukan kapasitas diri dia. Ya. Kadang dia nginjekkan kaki di Palestina juga belum pernah. Kenal sama satu pun orang Palestina, tidak. Tapi tiba-tiba berbicara permasalahan-permasalahan besar. Dan memang ini tanda akhir zaman. Banyaknya ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? As-safi yatakallamu fi amril ammah. Orang yang safi, tapi dia berbicara masalah-masalah besar. Masalah-masalah yang bukan kapasitas dia. Jadi nasihat saya untuk diri saya dan ibu-ibu sekalian, cukupkan apa yang jadi kapasitas kita. Jangan sampai akhirnya kita menambah pundi-pundi dosa dengan kesuudonan kita, umpatan, cacian, makian, atau sesuatu yang bukan kapasitas kita untuk kita berbicara. Kadang-kala di zaman sekarang kan luar biasa. Orang sibuk membantu, orang sibuk mendoakan. Ini ada sebagian orang yang sibuk antara bendera dengan semangka. Ini nggak bisa harus semangka. Oh ini nggak bisa harus bendera. Subhanallah. Ini yang mau diperangi adalah orang-orang Yahudi, Zionis, tapi semangka sama bendera aja masih ribut. Menyedihkan. Ya. Jadi kita harus bijak dalam masa-masa seperti sekarang. Ya, terlebih ibu-ibu nih yang biasanya paling aktif di WhatsApp group itu kan ibu-ibu. Paling copy paste tuh luar biasa. Kadang videonya itu peperangan di Yaman. Saudara-saudara kita sekarang sedang begini. Padahal video-video lama. Menyebarkan berita-berita dusta. Enggak boleh kita menyebarkan berita-berita dusta. Kadang videonya itu penyerangan di tahun 2021. Di-share-nya sekarang. Dibilangnya saat ini. Menimbulkan sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Kadang kasusnya di mana, disebarkannya di mana. Ya. Itu adalah hal yang tidak tepat. Ya. Jadi ibu-ibu saya minta untuk bijak. Jadi harus ada rujukan. Ketika mau share sesuatu ada rujukannya. Jangan asal kita menyimpulkan hal tersebut. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab adab. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan adab buang hajat dan masuk kamar mandi. Ini sering muncul juga
ungkapan dari orang-orang yang ada satu kisah nih Ibu, yang pernah ada seseorang yang datang kepada seorang alim dari ulama yang beliau sedang membahas tentang fikih darah nifas. Kata orang tersebut berkata, "Wahai Syekh, orang sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke langit dengan teknologi mereka, sedangkan engkau masih sibuk dengan bahas darah haid." Kata Syekh tersebut menjawab, tidak ada yang mengherankan, karena siapa yang sampai kepada bulan itu adalah makhluk yang sampai kepada makhluk. Bulan makhluk Allah, dan orang itu adalah makhluk Allah. Makhluk sampai kepada makhluk bukan sesuatu yang istimewa, kata Syekh tersebut. Tapi apa yang aku bahas dari permasalahan fikih ini mendekatkan seorang makhluk kepada Al-Khaliq. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami syariat Allah, berarti dia akan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan perlu engkau ketahui, kata Syekh tersebut, sebetulnya yang menyedihkan itu bukan saya, bukan juga orang yang sampai ke bulan. Yang menyedihkan itu adalah antum, ente yang paling menyedihkan. Kenapa? Ente belajar fikih tidak, sampai ke bulan pun tidak. Sekarang nih misalkan kita bahas tentang adab buang hajat. Pasti ada yang bilang biasanya, saudara kita di Palestina sedang mendapatkan serangan dari orang Yahudi, ini dibahas malah adab buang hajat. Maka katakan kepada orang tersebut, antum ke Palestina juga tidak, bahas adab buang hajat pun tidak. Yang menyedihkan itu adalah mereka, orang-orang yang berbicara seperti ini. Dan yang perlu ibu-ibu ketahui bahwa jangan sampai kita mengklaim sesuatu itu perjuangan, akan tetapi ternyata jauh dari norma-norma perjuangan. Karena banyak di zaman sekarang orang untuk menggalang bantuan untuk saudara-saudari Palestina, misalkan mengadakan konser musik, ada dangdutan, biduanita, buat tujuannya bantu saudara-saudara di mana? Palestina. Ini cara-cara bantu yang keliru. Cara bantu yang keliru. Hendaknya seseorang memperhatikan juga tuntunan syariat. Jangan sampai melanggar syariat kemudian mengklaim untuk membantu. Atau banyak di antara kaum muslimin yang membuat potongan-potongan video yang di sana ada wanita yang terbuka auratnya, kemudian sambil ada backsound suara nyanyian dan lagu, kemudian dia katakan kita membela Palestina. Padahal dia seorang muslimah, seorang muslim. Maka ini tidak sesuai dengan cara yang disyariatkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, bantu saudara-saudara kita dengan apa yang dapat kita mampu lakukan, tetapi ingat jangan sampai menyelisihi syariat dan jangan sampai kita berucap, berbicara, men-share sesuatu yang bukan kapasitas kita dan kita mengetahui betul-betul kebenarannya. Baik, insyaallah kita bahas sekarang bab tentang adab buang hajat dan masuk kamar mandi. Kenapa adab ini penting untuk dibahas? Karena setiap hari kita akan masuk ke dalam tempat buang hajat. Setiap hari. Normalnya manusia itu, mohon maaf, buang air besar rata-rata 1 hari sekali. Buang air kecil itu lebih dari itu. Dan Islam saking sempurnanya tentang tata cara buang hajat pun diberitahukan. Ada tuntunannya. Seperti apa cara buang hajat. Saking sempurnanya agama Islam. Jadi ini bukan kelemahan bagi agama Islam. Justru gambaran begitu sempurnanya agama Islam. Sampai buang hajat pun ada adabnya. Ada tata caranya. Ternyata yang namanya buang hajat, dengan melakukan adab dan tata cara tersebut, kita dapat mendulang banyak pahala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan satu perbuatan yang orang mungkin menutup mata atas hal tersebut. Apakah bisa seorang muslim dapat pahala karena dia buang hajat? Jawabannya apa? Bisa. Dia bisa dapatkan pahala dengan keseharian dia buang hajat ketika buang hajatnya ini mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan ibu-ibu setiap hari berapa kali masuk kamar mandi, berapa kali buang hajat. Itu sayang kalau misalkan tidak dijadikan momentum untuk menambah pahala. Kadang orang di kamar mandi lebih lama persiapan dia untuk sholat daripada sholatnya itu
sendiri. Ya. Itu sholat dia mungkin 2 menit, 3 menit untuk 2 rakaat. Tapi ketika dia buang hajat dulu, kemudian ke kamar mandi, ditotal dengan mandi dia, apalagi ibu-ibu biasanya mandinya lebih lama, itu sehari bisa setengah jam, bahkan sampai 1 jam hubungan kita dengan tempat buang hajat. Sedangkan sholat kalau ditotal, itu tidak sampai mungkin 25 menit, 30 menit. Jadi ternyata sayang nih kalau per hari setengah jam sampai 1 jam, tapi kita tidak dapat apa-apa, sayang. Maka usahakan untuk memahami tentang adab buang hajat, adab masuk kamar mandi, agar selama durasi kita yang berkaitan dengan hal tersebut, itu menambah pundi-pundi pahala. Menambah pundi-pundi pahala. Baik. Adab yang pertama yang perlu diperhatikan oleh seseorang ketika dia hendak membuang hajat atau masuk ke dalam kamar mandi adalah menutup diri dari pandangan manusia. Jadi menutup diri dari pandangan manusia, menjauh di saat buang hajat. Jadi kalau zaman dahulu kan tidak ada kamar mandi khusus, maka orang-orang itu menjauh ketika akan buang hajat. Sama halnya ketika ibu-ibu misalkan camping ke gunung dengan suami, dengan keluarga, kemudian tidak ada kamar mandi khusus, maka adabnya adalah seseorang menjauh dari pandangan manusia sejauh-jauhnya ketika dia buang hajat. Ketika kita di lingkungan rumah, alhamdulillah di zaman sekarang ada kamar mandi, maka pastikan kamar mandi itu tertutup secara sempurna. Jangan sampai misalkan kamar mandi itu hanya mohon maaf setengah dari badan kita, berarti kan tidak tertutup secara sempurna. Atau ada yang dia masuk kamar mandi, kamar mandinya itu ditutupnya hanya dengan tirai, dan di sana masih bisa terlihat dari luar, itu juga jangan. Itu juga jangan. Yang unik ada kamar mandi di zaman sekarang itu hanya temboknya satu sisi saja. Jadi saya pernah datang ke satu tempat wisata, ketika kamar mandi ini berjejer. Ketika saya buka kamar mandi tersebut, di sananya kan tebing ya, di seberang sananya itu tebing. Itu sisi sananya nggak ada tembok, nggak ada penutup sama sekali, terbuka. Jadi yang tertutup itu hanya bagian depan, bagian atas, kesananya itu terbuka. Kita mau buang hajat bingung kan? Memang di sana kelihatannya tidak ada orang, tidak ada kehidupan, cuman tidak terbiasa dengan hal tersebut. Maka harus diperhatikan tempat buang hajat itu tertutup. Tempat buang hajat itu tertutup. Jangan sampai terbuka. Karena ada juga sekarang model-model kamar mandi yang aneh-aneh. Nah, itu sebaiknya dihindari. Tetap ada buang hajat itu adalah tertutup. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyab fala yura. Kata beliau, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat safar, dan saat itu beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh, tidak nampak dan tidak terlihat. Jadi Rasulullah dalam safar bersama para sahabat, ketika hendak buang hajat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjauh dari pandangan para sahabat. Jadi tidak dekat-dekat, tapi sangat jauh sampai tidak terlihat. Nah, ini adalah adab di saat seseorang buang hajat. Maka saya kenapa kurang setuju ketika adanya kamar mandi yang khusus biasanya bapak-bapak itu buang air kecil sambil berdiri. Sambil berdiri, walaupun kanan kiri kadangkala sedikit tertutup, tapi itu sangat-sangat tidak aman karena seringnya terlihat oleh yang di kanan ataupun yang di kirinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya suami nasihatkan, walaupun ada tempat kencing berdiri, itu sebaiknya tetap masuk ke kamar mandi ketika mau buang air kecil. Kan ini ada kekhususannya khusus di bapak-bapak nih.
yang tempat buang air kecil sambil berdiri biasanya, itu sebaiknya dihindari oleh bapak-bapak. Lebih baik tetap masuk ke dalam kamar mandi ketika buang hajat. Kenapa? Lebih tertutup dari pandangan manusia, ya, agar tidak terlihat. Ya. Dan juga efeknya kadangkala itu air ketika dia buang air kecil itu ibaratnya air kencingnya itu balik biasanya, karena kan itu dia benda padat ya, dia benda padat, tembok ataupun apapun itu, karena penutupnya kurang sempurna biasanya berbalik, akhirnya pakaiannya terkena najis. Maka afdalnya wa ahsannya juga untuk buang hajat itu, afdalnya itu tidak sambil berdiri, walaupun boleh secara hukum mubah asalkan dapat terhindar dari najis. Tapi afdalnya tetap dalam keadaan seseorang itu jongkok, ya. Kenapa? Karena di sana kantung kemihnya itu akan lebih tertekan. Nah, biasanya orang yang kencing sambil berdiri, bapak-bapak yang kencing sambil berdiri, gerak beberapa gerakan itu karena masih ada tersisa air seninya, maka dia akan keluar lagi sehingga pakaiannya condong akan terkena najis, ya. Jadi usahakan untuk jangan terlihat ketika buang hajat, ya. Kemudian juga ibu-ibu kalau anak sudah mulai besar itu jangan merasa nyaman saja satu kamar mandi dengan anak, kecuali kalau dia masih balita sambil dimandikan, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai besar, dia sudah mulai sudah mumayyiz, ya, jangan bareng-bareng ketika buang hajat. Ya, jangan misalkan ibu masuk kemudian anak ibu juga menyaksikan, sebaiknya tidak. Kecuali kalau memang masih kecil, ya insya Allah tidak masalah. Karena mungkin khawatir di luar tidak ada yang menemani. Tapi kalau selama di luar ada yang menemani, biarkan dia di luar area kamar mandi dan ibu tetap sendiri di dalam kamar mandi. Ya, itu adab dalam buang hajat yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah tidak membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah. Kenapa? Karena lafaz Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada apa? Syiar-syiar Allah. Ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Ya, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbulnya dari ketakwaan hati. Dan ini Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat ke-32. Jadi buku-buku ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis sebaiknya disimpan di luar kamar mandi, tidak dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Karena itu adalah sesuatu yang agung, karena terdapatnya lafaz Allah Subhanahu wa taala. Adanya hadis Nabi, ayat-ayat Allah itu sebaiknya disimpan di luar kamar mandi. Karena kamar mandi ini tempat buang hajat, tempat tinggal yang paling nyaman untuk jin. Maka sebaiknya tidak dibawa ayat-ayat Allah ke dalam. Nah, oleh sebab itu ada salah satu bentuk mempelajari ilmu sihir yang disebut dengan sihrus sufliyah atau tariqah sufliyah. Tariqatus sufliyah ini dan tariqah-tariqah yang lainnya, kadangkala mereka itu diperintahkan untuk mendekatkan diri mereka kepada syaitan itu dengan membersihkan hajat mereka dengan robekkan lembaran-lembaran Al-Quran. Itu salah satu cara dukun mendekatkan diri kepada syaitan. Jadi salah satu syaratnya adalah mereka merobek lembaran-lembaran Al-Quran, dijadikan sebagai alat untuk membersihkan kotoran, dan juga diletakkan di alas kaki mereka sebagai pengganti dari sendal-sendal mereka ketika masuk ke dalam khala atau kamar mandi. Dan ini adalah diantara cara mendekatkan diri mereka kepada syaitan. Maka seorang muslimah, seorang muslim, dia harus kebalikan dari itu, yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka Al-Quran dan yang semisal itu sebaiknya disimpan di luar kamar mandi. Jadi kalau ibu bawa tas, di sana ada Al-Qur'annya. Ketika ibu mau masuk kamar mandi, karena khawatir ya, insya Allah zaman sekarang jarang orang nyuri Al-Qur'an. Pencuri juga mikir-mikir dia nyuri Al-Qur'an. Ya. Takut mereka biasanya.
Jadi Al-Qur'annya bisa disimpan di depan, tasnya dibawa ke dalam. Karena mungkin di dalam ada handphone, ada dompet, ya, itu bisa dibawa kemana? Ke dalam ada gantungan kan, ya, digantungkan di gantungan tersebut. Kemudian adab yang lain adalah adab seseorang buang hajat itu membaca doa. Membaca apa? Doa. Doa yang dibaca pertama adalah ketika dia hendak masuk ke dalam tempat buang hajat. Ketika dia masuk ke tempat buang hajat, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau dalam riwayat minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari jin laki-laki dan jin wanita. Kenapa? Karena kamar mandi ini diantara tempat tinggalnya jin. Jadi tempat tinggal jin itu banyak. Di antaranya kamar mandi. Kemudian juga kuburan. Kuburan jadi tempat tinggalnya jin. Kemudian juga rumah yang jauh dari keramaian. Kalau zaman sekarang villa ya. Itu juga jadi tempat tinggalnya jin. Karena Rasulullah bersama la taskinul kufur fa inna sakinal kufur kasakinil qubur. Jangan kalian tinggal di al-kufur. Al-kufur ini tempat yang jauh, dia terpencil sendiri dari rumah-rumah. Karena orang yang tinggal di sana seperti orang yang tinggal di kuburan. Itu di antara tempat-tempat favorit bagi jin. Ya, tempat yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya. Maka seseorang ketika mau masuk kamar mandi disunahkan bagi dia untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Minal khubthi wal khaba'ith. Di samping itu, dia juga disunnahkan untuk membaca basmalah. Membaca apa? Bismillah. Kenapa? Karena bismillah ini adalah penghalang pandangan jin kepada aurat manusia. Jadi manusia itu auratnya ketika dia buka pakaian itu dapat dinikmati pemandangannya oleh jin ketika tidak baca bismillah. Tapi ketika seseorang hendak melepas pakaian dia baca bismillah akan tertutup pandangan jin dari hal tersebut. Karena jangan sampai seseorang ditaksir oleh jin. Ya. Dulu itu di Yaman pernah ada seseorang diruqyah, orang Amerika diruqyah. Orang Amerika masuk Islam dia diruqyah. Dan kadang kan dalam proses peruqyahan itu suka diajak berbicara. Ini wallahu alam jinnya jujur atau tidak. Tapi jinnya ini mengatakan saya datang ikut dengan dia dari Amerika. Karena saya tertarik dengan dia. Subhanallah. Jangan sampai kita ditaksir manusia tidak, ditaksir jin ya. Maka ibu-ibu ketika mau lepas pakaian ucapkan bismillah. Itu ajarkan juga ke anak-anak. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sitrun ma bainal jinni wa umrati bani Adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqulu bismillah atau an yaqula bismillah. Penghalang di antara jin dan aurat anak Adam jika salah seorang dari kalian memasuki al-khala, tempat buang hajat, adalah mengucapkan bismillah. Jadi ketika ibu-ibu mengucapkan bismillah, mata pandangan dari jin itu tertutup, tidak dapat melihat aurat tersebut. Jadi jangan lupa untuk baca bismillah dan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Nah, ini adab yang ketiga. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jika misalkan seseorang itu berada di dalam kamar mandi dan keran tempat berwudunya ada di kamar mandi, bolehkah dia membaca doa sebelum berwudu, membaca bismillah ketika dia berwudu dengan posisi tempat wudunya ada di dalam kamar mandi? Para ulama menyebutkan insyaallah tidak mengapa, tidak masalah dia mengucapkan bismillah karena dia tidak berada tepat di atas tempat buang hajat. Karena kan biasanya klosetnya di sini, tempat buat wudunya di wastafel atau ada keran, agak maju dikit.
Walaupun di dalam kamar mandi, tapi posisinya tidak tepat di atas tempat buang hajat, maka sebagian ulama membolehkan untuk seseorang berwudu di dalam. Namun jika memang ada tempat wudu di luar, nah itu lebih baik, lebih utama. Tapi kadangkala kita dapati nggak ada kecuali di dalam kamar mandi. Seperti seseorang naik pesawat, kan nggak ada tempat wudu di pesawat di luar kamar mandi. Adanya wastafel di kamar mandi. Atau di beberapa tempat tuh nggak ada. Maka solusinya harus di dalam kamar mandi. Atau mungkin di sebagian rumah ibu-ibu sekalian juga seperti itu. Maka insya Allah tidak masalah ketika mengucapkan bismillah. Ketika akan berwudu. Kemudian adab lainnya ketika seseorang hendak masuk ke dalam tempat buang hajat adalah masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ya. Ini adalah adabnya. Karena Rasulullah itu mencintai untuk perkara-perkara yang baik itu memulai dengan sesuatu dari kanan. Untuk perkara-perkara yang baik. Yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Ya, Rasulullah itu cinta, kata Aisyah, untuk memulai dengan tangan kanan dalam setiap perkara. Seperti apa? Seperti pakai alas kaki, pasti dimulai dengan kaki kanan. Maka kebalikannya, ketika masuk kamar mandi itu dianjurkan, disunahkan memulai dengan kaki kiri. Dan ketika keluar hendaknya menggunakan kaki kanan. Menggunakan kaki kanan. Jadi diperhatikan hal tersebut. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Bayangkan hanya proses masuk saja kita bisa dapat pahala. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti tuntunan syariat, ibu-ibu sekalian dapat ladang pahala yang luar biasa. Kemudian juga adab berikutnya, hendaknya seseorang ketika buang hajat itu tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Jadi ibu-ibu ketika mau bangun rumah itu dibicarakan dengan suami. Posisi klosetnya itu jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Misalkan sekarang kan kiblat kita ke sana ya. Maka klosetnya itu hadapkan ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat. Jangan membelakangi dan menghadap kiblat. Jadi usahakan tidak seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan larangan ini berlaku ketika seseorang buang hajat di alam terbuka. Ketika tempat-tempat zaman sekarang kamar mandi itu sudah tertutup, tidak begitu masalah kata mereka. Tapi sebagian yang lain mengatakan tetap afdalnya tidak menghadap dan membelakangi kiblat walaupun tempat buang hajatnya itu dalam posisi tertutup. Kenapa? Karena zaman dulu juga banyak di antara para sahabat ketika buang hajat itu tidak dalam alam terbuka, tetapi tetap ada penutup yang menutupi dari pandangan manusia, entah dengan pohon, bebatuan atau yang semisal dengannya. Tapi tetap sebaiknya tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi usahakan misalkan kiblat seperti ini. Begini kamar mandi kloset, ngadep ke sana atau membelakangi timur baratnya, tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Itu poinnya. Jadi perlu diperhatikan. Wah, sekarang ternyata kamar mandi saya klosetnya ngadep ke arah kiblat, gimana dong? Ya, kalau punya kemampuan untuk direnov. Kalau tidak, ya tidak perlu dipaksakan. Tinggal ibu-ibu disesuaikan saja ketika buang hajat, jangan sampai menghadap dan membelakangi kiblat. Ya. Jadi diusahakan seperti itu. Ini bagi yang belum membangun, rencana mau bangun rumah, itu adalah salah satu poin yang perlu diperhatikan. Yang mana hadisnya adalah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marahid buniyat
qibala al-qiblah fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah bersabda, jika kalian mendatangi jamban tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu. Tapi mengarahlah dari timur kiblat atau barat kiblat. Jadi jangan ngadap, jangan membelakangi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, falamma qadimna Syam, ketika kami datang ke negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang ya mayoritasnya itu Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon. Ini disebut dengan negeri Syam mayoritasnya. Walaupun ada sebagiannya masuk negara-negara lain, sebagian kecil, tapi mayoritasnya 4 negara ini disebut dengan negeri Syam. Ketika beliau, kata Abu Ayyub Al-Ansari, datang ke negeri Syam, beliau katakan fawajadna marahidha bunyat qibala al-qiblah. Didapati di sana di negeri Syam jamban-jamban itu menghadap ke arah kiblat. Tempat buang hajat itu mengarah ke arah kiblat. Fananharifu, maka beliau pun dan para sahabat yang lain, para tabi'in itu berpaling, tidak menghadap ke arah kiblat, tidak mengikuti posisi tersebut yang sudah ada. Wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami pun memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika didapati tempat buang hajatnya seperti itu, usahakan semaksimal mungkin tetap tidak buang hajat sambil menghadap ke arah kiblat. Ya, agak nyamping dikit misalkan, agak serong dikit, yang penting tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, contohnya misalkan arah kiblatnya miring seperti ini 45 derajat. Boleh tidak posisi kamar mandinya begini? Boleh, enggak masalah, karena dia tidak termasuk menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kemudian juga adab berikutnya ketika seseorang buang hajat adalah dilarang berbicara secara mutlak, kecuali jika darurat. Kecuali jika apa? Darurat. Ini penting diketahui. Jangan sampai hanya memahami, nggak boleh bicara, tapi tidak ada pengecualian. Kenapa? Karena bisa bahaya ini. Misalkan suami ibu-ibu nyari ibu-ibu, kewalahan nyari di mana-mana. Kemudian dia ketok ke kamar. Bu, ibunya diem aja nggak jawab. Akhirnya satu rumah kebingungan. Subhanallah, dicari di mana-mana nggak ada. Ini ibu tiba-tiba keluar kamar mandi, bisa menimbulkan keributan. Kenapa nggak boleh bicara? Ya bilang saja, ada di dalam, udah selesai jadi. Dalam hal-hal darurah, dalam hal-hal darurah. Atau bisa dengan isyarat, suara gayung dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai perkara yang penting kemudian tetap tidak mau berbicara. Padahal penting sekali. Padahal penting sekali. Misalkan nih ada kurir mengantarkan paket. Ibu pesannya COD misalkan. Kemudian suami yang nerima. Kata suami, "Bu, ini benar pesanan Ibu. Harganya 50.000. Ibu diem, enggak mau jawab. "Bu, betul ini yang Ibu." Diem, enggak mau jawab. Diem, akhirnya kurirnya sama suami ibu ngopi dulu, nunggu ibu setengah jam di kamar mandi. Jangan sampai seperti itu, karena orang punya tugas yang lain. Tapi secara umum nggak boleh berbicara, karena kadang kan orang tuh senang kalau masuk kamar mandi bukan cuman berbicara, bahkan bernyanyi. Ini musibah kalau orang sudah tergila-gila dengan nyanyian. Itu setiap detik dia tuh seakan-akan harus bernyanyi. Sampai masuk kamar mandi pun harus dia nyanyi. Kadang kalau lewat rumah-rumah orang itu di kamar mandi kayak masuk studio rekaman mereka. Suara bernyanyi, itu berasa nyaman sekali. Nah, jangan, jika bicara saja tidak boleh, apalagi bernyanyi. Dalilnya yaitu hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudd alaihi."
Jadi ada seseorang yang sedang lewat dan Rasulullah sedang buang hajat di tempat buang hajat. Kemudian dia mengucapkan salam, namun Rasulullah tidak membalasnya. Jadi Rasulullah tidak membalasnya. Kenapa? Karena tidak dibolehkan. Padahal kan menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Tapi ternyata tidak dibolehkan ketika sedang buang hajat untuk menjawab salam tersebut. Nah, ini terdapat dalam hadis Muslim. Jika yang wajib saja tidak boleh, apalagi yang tidak wajib. Jangan sampai ngobrol. Kadang misalkan 2 orang ke mall, masuk kamar mandi sampingan. Dia malah ngobrol. Ini buang hajat, yang ini buang hajat. Ngobrol. Dari sini kita kemana ya enaknya? Sambil buang hajat. Jangan. Nanti aja udah keluar, baru berbicara. Belajar kita untuk fokus menyelesaikan masalah. Selesaikan dulu satu permasalahan, baru masuk ke dalam pembicaraan berikutnya. Jangan sampai sambil buang hajat, sambil dijadikan sebagai tempat diskusi. Itu tidak baik. Kemudian juga adab berikutnya adalah tidak buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Jadi jangan sampai seseorang itu buang hajat di jalan atau di tempat orang berteduh. Kadangkala nih ketika orang sedang dalam perjalanan menggunakan mobilnya, kebelet misalnya. Kemudian dia malah buang hajat di jalan, pinggir jalan. Suka lihat kan supir-supir biasanya di pinggir jalan buang hajat. Kadang di jalan biasa juga. Atau di tempat berteduh, di sana ada pohon yang biasa orang berteduh di sana. Nah, rata-rata tempat berteduh itu bau pesing karena banyak yang buang hajat di tempat tersebut. Padahal syariat Islam melarang itu, nggak boleh. Bayangkan imatatul adza 'anit thariq, menjauhkan duri yang mengganggu dari jalan itu bagian dari keimanan. Ini malah menyimpan duri. Ya, duri berbau nih dia simpan di mana? Di jalanan, nggak boleh. Jadi jangan sampai buang hajat di jalan. Kadang ibu-ibu nggak mau ribet, anaknya buang hajat di dalam mobil, dia ganti pempesnya buang gitu aja buka jendela. Banyak yang seperti itu. Jangan, masukkan ke dalam plastik, ke dalam kresek, diikat, tunggu sampai nanti ada tempat sampah. Jangan asal buang, nggak boleh. Apalagi ibu-ibu sudah rajin ikut pengajian, jangan sampai asal buang pempes tersebut. Jangan sampai mengganggu fasilitas umum. Di sini Rasulullah bersabda, ittaqul la'anain. Kata Rasulullah, berhati-hatilah kalian dari la'anain, orang yang dilaknat oleh manusia. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan orang yang dilaknat oleh manusia wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu mereka yang buang hajat di jalan atau di tempat bernaungnya manusia. Tempat duduk, tempat orang duduk, ya di halte. Coba rata-rata halte bau pesing biasanya. Subhanallah, padahal kita mayoritas kaum muslimin. Jangan buang hajat di tempat tersebut. Itu tempat bernaungnya manusia. Juga di tempat di pinggir jalan juga jangan. Memang mayoritas mungkin untuk wanita jarang yang seperti itu. Banyaknya bapak-bapak laki-laki. Tapi kalau wanita yang lebih seringnya tadi, buang hajatnya udah jadi nih. Kotorannya sudah jadi, dia lempar asal lempar di jalanan. Jangan, ya. Kadang nggak apa-apa kan, namanya juga tol, nggak ada orang lewat, mobil lewat, kelindes tuh di ban dia, ya. Bayangkan nih bapak ibu-ibu ya, ibu lempar pempes, di sana ada kotorannya, ada mobil berlalu kencang, set, ya, kemudian kena kaca mobil sebelahnya, itu perasaannya bagaimana? Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai asal-asalan dalam buang hajat atau membuang bekas hajat. Kemudian juga tidak buang hajat di air yang tergenang. Jangan buang hajat di air yang tergenang. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid.
Dari Jabir bin Abdullah, Nabi melarang seseorang itu kencing di air yang tergenang. Jadi kalau air itu tergenang jangan dipakai untuk buang hajat. Ini diajarkan ke anak-anak kita. Jangan setiap masuk tempat kolam renang, udah tahu kolam renangnya kecil, kemudian buang air kecil di tempat tersebut. Hati-hati. Karena kalau merubah sifat airnya, itu jadi apa? Jadi najis. Jika berubah rasa, bau ataupun warna, itu akan menjadi najis. Dan kita lihat kalau kolam renang umum rata-rata suka ada apa Bu? Namanya seperti buih-buih air banjir tuh. Nah, itu suka muncul tiba-tiba. Tandanya apa itu? Tuh orang yang buang ya di kolam renang. Makanya harus hati-hati. Ya, walaupun kalau misalkan secara umum para ulama sepakat kalau dia lebih dari 2 kullah itu kemudian tidak merubah warna, rasa dan aromanya, maka tidak menjadi najis karena dia lebih dari 2 kullah. Sebagian ulama bahkan tidak mensyaratkan dua kullah tersebut. Artinya selama sifatnya baik rasa, warna ataupun baunya tidak berubah, maka tidak najis. Tapi tetap seseorang walaupun seperti itu jangan asal buang hajat. Asal jangan buang hajat. Tapi ibu-ibu, ini masih ada sebetulnya beberapa poin, tapi mungkin kita bagi 2 saja karena kita sisakan waktu untuk pertanyaannya. Ini sementara kita bahas 8 poin ini, masih ada sekitar 1, 2, 3. Masih ada sekitar 6 poin. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada, saya lanjutkan aja. Apa ada pertanyaan, Bu? Lanjut dulu aja ya. Nanti ambil jalan, kalau ada baru kita. Kemudian yang ke-9 adalah seseorang itu secara hukum asalnya dia duduk atau jongkok dalam buang hajat lebih utama. Tetapi diperbolehkan bagi dia buang hajat sambil berdiri. Ya, buang hajat sambil berdiri dengan syarat tadi apa? Percikannya itu tidak kembali ke pakaiannya. Percikan tidak kembali ke pakaiannya dan tidak menimbulkan najis di area tersebut, gak masalah. Tapi afdolnya tetap tadi duduk atau jongkok karena kantung kemihnya itu lebih tertekan, lebih sehat juga buat seseorang. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'ima. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'ima. Fatanahhaitu faqala udnuh. Fadanawtu hatta qumtu inda aqibaihi. Fatawadda wa masaha ala khuffaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tiba di tempat pembuangan sampah sebuah kaum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah buang hajat sambil berdiri, dan aku pun menjauh. Kemudian Rasulullah berkata, mendekatlah. Lalu aku mendekat hingga aku berdiri dekat kaki beliau. Beliau kemudian berwudu dan membasuh bagian atas kedua khuf, membasuh khuf Rasulullah saat berwudu.
Membasuh khuf ini dibolehkan dengan syarat dipakai dalam keadaan berwudu. Khuf ini sejenis kaos kaki. Jadi jika ibu punya kaos kaki menutup mata kaki, tidak menerawang ya, tidak terlalu tipis. Kaos kaki cukup tebal menutup mata kaki. Ibu pakai dalam keadaan berwudu. Kaos kakinya nih dipakai dalam keadaan berwudu, ketika batal, maka ketika ibu-ibu berwudu, kaos kakinya tidak perlu dibuka, cukup bagian atasnya diusap 1 kali. Dan untuk orang yang mukim berlaku 1 hari 1 malam. Untuk orang yang safar berlaku 3 hari. Ini masah alal khuffain. Para ulama mengkiaskannya sama dengan kaos kaki. Jadi jika seseorang pakai kaos kaki, dia pakainya dalam keadaan berwudu. Kaos kakinya ini tidak menerawang, menutup kakinya sampai di atas mata kaki, maka ketika dia batal wudu tidak perlu dibuka lagi, cukup diusap bagian atasnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan oleh Hudzaifah pernah buang hajat sambil berdiri. Tetapi Aisyah di sisi lain pernah mengatakan, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'ima fala tusaddiqu ma kana yabulu illa jalisa." Siapa yang mengatakan kepada kalian, kata Aisyah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri, jangan kalian percayai. Beliau tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. Jadi ini ada 2 versi. Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah kencing sambil berdiri. Tapi Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan pernah melihat Rasulullah buang hajat sambil berdiri. Maka para ulama menggabungkan ini, bahwa mayoritas dari kehidupan Nabi ketika buang hajat sambil duduk atau jongkok, sedangkan Nabi pernah buang hajat sambil berdiri. Sehingga hukum buang hajat sambil berdiri itu tidak haram dengan syarat-syarat tadi. Ya, tidak menimbulkan percikan yang mengenai pakaian yang akhirnya membuat pakaian najis dan juga tertutup dari pandangan manusia. Syarat-syaratnya seperti itu. Tapi tetap afdalnya, lebih aula buang hajat sambil duduk atau sambil jongkok. Jelas ibu-ibu? Baik. Kemudian juga hendaknya seseorang itu diwajibkan untuk bersuci setelah buang hajat. Jadi jangan sampai ketika buang hajat tidak bersuci. Nah, bersuci ini bisa dengan cara istinja atau bisa juga dengan cara istijmar. Istinja atau istijmar. Istinja itu menggunakan air. Istijmar menggunakan batu atau benda padat lainnya. Jadi gantinya batu itu bisa dengan benda padat. Apa benda padat? Contohnya zaman sekarang misalkan dengan tisu, dengan kertas. Ibu-ibu bisa dilanjut? Baik. Jadi buang hajat itu, ketika seseorang buang hajat dia harus bersuci. Karena itu kotoran harus disucikan, dibersihkan. Jangan sampai selesai buang hajat langsung pakai pakaian dalamnya, kemudian menyisakan najis di pakaiannya. Jangan. Harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan istinja atau istijmar. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ada orang di kubur itu disiksa. Karena apa? Karena dia tidak bersuci setelah buang hajat. La yastatiru minal baul, kata Rasulullah. Ada orang yang diazab karena dia tidak bersuci setelah buang hajat. Maka harus bersuci. Kadang orang kewalahan. Ada sebagian tempat atau ibu misalkan ibu keluar negeri, di sebagian negara itu jarang ditemui air di tempat buang hajat. Adanya apa? Tisu. Ya, boleh tidak bersuci dengan tisu? Boleh. Itu disebut dengan istijmar. Ya, sebut dengan istijmar. Cuman memang kalau untuk buang air kecil kita masih nyaman dengan istijmar. Tapi kalau buang air besar sangat tidak nyaman. Tapi kalau ditanya boleh secara hukum, jawabannya apa? Boleh. Ya.
Itu yang disebut dengan istijmar. Ini ada pada poin ke-12 yang mana Rasulullah SAW disebutkan oleh Anas, yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma wa anazah fayastanji bil ma. Nabi SAW itu pernah masuk ke kamar mandi tempat buang hajat, lalu aku dan anak seusia denganku, kata Anas, membawakan beliau setimba air. Setimba air, kemudian beliau bersuci dengan air tersebut. Ini disebut dengan apa? Istinja, bersuci dengan air. Kemudian Rasulullah pun pernah bersabda dari hadis Aisyah, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathi ahjarin falyastatib biha fa innaha tujzi anhu." Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian buang hajat, maka bawalah 3 butir batu. Jadi 3 butir batu dan hendaknya bersuci, maka itu cukup, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau istijmar dengan batu atau benda padat seperti tisu, minimal itu seberapa kali? 3 kali. Jadi minimal 3 batu. Atau lebih dari itu nggak masalah, usahakan ganjil 5, 7 dan semisal dengannya. Kalau dirasa kurang cukup, ya. Tapi ketika sudah dibersihkan, suci tidak berarti itu suci, ya, suci. Ya. Kadang-kala kalau pakai air agak sulit di tempat-tempat tertentu atau tidak ada, memang tidak difasilitasi, Ya. Saya pernah masuk ke satu kamar mandi itu di salah satu hotel. Itu dia tidak ada air untuk di tempat kloset itu. Dia tidak ada semprotan dan tidak ada juga yang otomatis dari bawah, itu tidak ada. Yang ada hanya tisu. Ya, yang ada hanya tisu. Mensucikan tidak? Mensucikan. Namanya istijmar. Tapi selama masih ada air, tentunya afdalnya, aulanya dengan apa? Dengan air. Dan ketika kita membersihkan, maka kemaluan kita itu ketika kita buang hajat dan membersihkan tidak dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Jadi jangan memegang kemaluan itu dengan tangan kanan. Masing-masing tangan ini ada tugasnya. Tugas tangan kiri salah satunya adalah membersihkan kemaluan atau memegang kemaluan di saat buang hajat. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza bala ahadukum fala yamussu dzakarahu biyamini wa la yastanji biyamini." Kata Rasulullah, jika salah seorang kalian buang hajat, jangan ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan membersihkannya juga dengan tangan kanannya, tapi gunakan tangan kiri. Jadi nggak boleh pegang dengan tangan kiri atau membersihkan dengan tangan kiri, kecuali dengan tangan kanan, kecuali dalam kondisi tertentu. Misalkan ibu-ibu bekas jatuh, tangan kirinya luka, hanya bisa membersihkan dengan tangan kanan. Boleh tidak? Boleh. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Karena kan posisinya nggak bisa memang dengan tangan kiri. Boleh dengan tangan kanan. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun secara umum tidak boleh menggunakan tangan kanan apa tangan kiri? Tidak boleh pakai tangan kanan, tapi bolehnya pakai tangan kiri. Baik. Tadi poin ke-12 sudah, kita harus istinja atau bisa istijmar, ya, dengan benda padat. Kemudian juga seseorang itu tidak boleh bersuci dengan kotoran atau tulang. Jadi misalkan ada orang dekat kandang kambing, nyari batu susah. Kemudian ada kotoran kambing, kan mirip batu tuh, hitam-hitam. Kemudian dia bilang, saya mau bersuci pakai ini saja. Gak boleh, karena tidak mensucikan. Juga tidak boleh dengan apa? Tulang. Kenapa tidak boleh dengan tulang? Karena tulang ini adalah makanan saudara-saudara kita dari golongan jin. Jadi ibu-ibu boleh tidak makan tulang? Kan sekarang ada sistem presto tuh, tulangnya jadi lunak. Boleh gak dimakan? Boleh, ya, boleh. Jadi larangan itu hanya membersihkan kotoran dengan tulang. Kalau makan tulangnya nggak dilarang sama Nabi.
walaupun itu makanan jin. Tapi manusia boleh makan tidak? Tidak dilarang, asalkan tidak memudaratkan dia. Artinya betul-betul memang layak untuk dimakan. Apalagi di bahasa kita ada namanya tulang rangu ya. Apa disebutnya tuh? Tulang rangu ya. Ya, itu kan luar biasa, enak sekali ya. Jangan diharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi Nabi SAW, kata Salman Al-Farisi, ketika dikatakan kepadanya, Nabi kalian telah mengajari kalian dengan segala hal. Masalah buang air besar pun diajarkan oleh Nabi. Maka kata Salman Al-Farisi, ajal. Betul kata Salman Al-Farisi. Semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li gha'itin aw bawl. Aw nastanji bil yamin. Aw nastanji bi aqalli aw nastajmir aw nastanji bi aqalli min 3 ahjar. Aw nastanji bi raji'in aw bi idham. Kata Salman Al-Farisi betul. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kami telah mengajarkan kami segala hal, bahkan buang hajat pun diajarkan. Beliau melarang kami untuk menghadap kiblat saat kami buang air kecil ataupun buang air besar. Nabi SAW melarang kami membersihkan kotoran itu dengan tangan kanan. Dan Nabi SAW melarang kami untuk beristijmar kurang dari 3 butir batu. Itu dilarang, istijmar kurang dari 3 butir. Kemudian juga dilarang kami itu untuk bersuci dengan kotoran dan tulang. Enggak boleh membersihkan diri dengan kotoran atau tulang. Ya. Tapi kalau makan tulangnya boleh tidak? Boleh. Ya. Tapi ada juga beberapa makhluk itu, bukan manusia ya, yang makanannya itu adalah kotoran dia. Gorila itu di antara makanannya itu apa? Kotoran dia. Jadi gorila itu makan kotoran dia. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan itu makanan kita ya. Subhanallah. Saya pertama kali lihat itu, pertama kali tahu waktu itu pas lihat subhanallah. Alhamdulillah ya Allah muliakan kita manusia tidak memakan dari kotoran kita. Tapi gorila tuh makan kotoran dia sendiri, dia makan. Jadi nggak boleh membersihkan dengan tulang ataupun kotoran. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi hendaknya membaca doa apa? Ghufranaka. Sebagaimana hadis Aisyah, kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka. Nabi itu ketika keluar dari tempat buang hajat itu membaca doa ghufranaka. Artinya ya Allah aku memohon ampunan kepadamu. Inilah adab-adab buang hajat ibu-ibu sekalian. Kita simpulkan lagi, yang pertama menutup diri dan menjauhkan diri dari pandangan manusia, kemudian tidak membawa sesuatu yang membawa nama Allah Subhanahu wa taala atau terdapat nama Allah. Kemudian hendaknya membaca doa masuk kamar mandi dengan membaca bismillah dan juga Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian masuk ke tempat buang hajat kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan, tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Kemudian tidak berbicara ketika sedang berada di dalam tempat buang hajat. Dan tidak buang hajat di jalanan atau tempat bernaung manusia. Tidak buang hajat di air yang tergenang. Dan diperbolehkan buang air kecil sambil berdiri dengan syarat bahwasannya hal tersebut dapat menjaga dia tidak terkena cepritan dari najis. Dan juga yang lebih utama tentunya jongkok atau duduk. Kemudian diwajibkan untuk bersuci setelah buang hajat dan tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat buang hajat ataupun saat membersihkannya. Kemudian diperbolehkan seseorang itu untuk beristinja atau jika tidak ada air dapat juga beristijmar. Ya, istijmar juga salah satu pilihan. Kemudian tidak boleh menggunakan dalam istijmar itu kurang dari 3 buah batu. Dan tidak boleh bersuci dengan kotoran ataupun tulang. Dan hendaknya ketika buang hajat membaca apa? Ghufra. Setelah keluar dari kamar mandi hendaknya membaca ghufranaka. Maknanya ya Allah ampunilah
ampunan. Ya Allah, ampunilah, aku mohon kepadamu ampunanmu. Ya. Baik, ibu-ibu ini ada pertanyaan. Kita coba lihat dulu ya. Ini ada pertanyaan, kalau berwudu ketika seorang wanita sedang menggunakan hijab, apakah cukup mengusap kepala atau perlu mengusap telinga lagi? Wallahu a'lam, kalau yang Anda tahu dalilnya itu adalah berkenaan dengan imamah. Berkenaan dengan imamah, penutup kepala bagi laki-laki itu memang kalau memang sudah dipakai cukup diusap kepalanya kemudian membasuh telinga. Itu imamah. Untuk kerudung ini wallahu a'lam apakah bisa dikiaskan dengan imamah atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi sebetulnya pakai kerudung enggak terlalu ribet juga ya. Dari dalam itu bisa diusap dari mana? Dari dalam. Jadi wallahu a'lam, nanti ana pastikan lagi ya, khawatir salah dalam menjawab. Tetap berkenaan dengan hijab. Tapi kalau telinga insyaallah tetap dibasuh. Bagaimana hukumnya jika pakaian yang kita gunakan sampai menyapu lantai terus dipakai untuk sholat? Apakah boleh? Boleh. Pakaian wanita itu berbeda dengan pakaian laki-laki. Jadi pakaian wanita itu, kalau pakaian laki-laki itu kan di atas mata kaki. Dilarang untuk isbal. Tidak boleh apa? Tidak boleh isbal. Tapi justru pakaian wanita itu afdolnya adalah satu jengkal dari mata kaki. Dan maksimalnya satu hasta dari mata kaki. Jadi pakaian wanita itu afdolnya justru satu jengkal dari mata kaki sampai satu hasta dari mata kaki. Jangan berlebihan juga. Ya. Dan jika memang dia di jalan kotor, itu akan tersapu dengan tanah-tanah berikutnya sehingga dia tetap suci. Jadi tetap boleh dipakai sholat. Ya, tetap boleh dipakai sholat. Tapi jika misalkan mau masuk ke tempat kamar mandi, kemudian tidak ada pandangan laki-laki, masih tertutup auratnya, tidak apa-apa untuk diangkat dulu ketika masuk kamar mandi. Bagaimana jika kita mau bawa buku yang ada ayat-ayat Al-Quran dalam tas, kemudian masuk kamar mandi, apa harus disimpan di luar seperti Al-Quran? Afdolnya seperti itu. Jika kita rasa aman, disimpan dulu di luar bukunya, kemudian tasnya bawa masuk ke dalam. Nanti setelah selesai baru diambil kembali. Afdolnya seperti itu. Kalau arah tempat tidur, bolehkah arah kiblat? Arah tempat tidur, maksudnya arah tempat tidur boleh. Tidak, yang saya tahu tidak ada larangan berkenaan dengan hal itu. Bahkan ketika seseorang tidur itu kan menghadap ke arah kanan. Tidak disebutkan menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah kanan. Allahu Akbar. Jika kita sedang di kamar mandi, lalu ada tamu mengucapkan salam, bagaimana, dijawab atau tidak? Sedangkan di rumah tidak ada orang. Itu bisa dikatakan sebentar, saya di kamar mandi. Ya. Rasulullah itu contoh dari Rasulullah tidak menjawab salam kepada orang tersebut. Tetapi karena ini ada tamu dari luar, bisa tidak dijawab salamnya, tapi kita katakan sebentar saya sedang di kamar mandi. Sebagai informasi saja kepada dia. Nanti setelah keluar baru dijawab salamnya. Apakah boleh berwudu di sebelah orang yang sedang buang air besar? Karena tempat wudu dan tempat BAB sama. Bahaya. Ini kalau buang air besar bayi misalkan, saya nggak tahu nih maksudnya. Tapi kalau itu nggak boleh ibu ada di dalam kamar mandi yang sama kalau sudah dia cukup umur ya.
Jangan di kamar mandi yang sama. Kan tadi salah satu anjurannya adalah menjauh ketika buang hajat. Ya, bereskan dulu dia biar selesai, baru ibu berwudu. Apakah wanita yang sudah berwudu lalu menggunakan kutek penghias kuku, jika wudunya batal, tidak perlu menghapus kuteknya? Oh enggak, kalau kutek ini beda, nggak bisa disamakan dengan apa? Dengan khuf, dengan kaos kaki. Kalau khuf itu ada dalil khususnya. Kalau kutek ini sama seperti kondisinya cat, ya. Makanya wanita kalau mau pakai kutek, usahakan di masa haid saja. Dipastikan kandungannya di masa haid saja. Karena itu akan menghalangi air masuk ke tempat yang harusnya terbasuh air wudu. Ya, kecuali kalau henna itu dia walaupun seorang itu pakai henna, tangannya air wudu itu tetap masuk. Tapi kalau kutek ini kan sifatnya wallahu alam yang saya tahu sama seperti cat, menghalangi air untuk masuk. Jadi sebaiknya kalau mau digunakan, kalau misalkan batal wudu harus dihapus dulu. Kalau memang dia digunakan di masa yang tidak haid, kemudian dia batal wudu, dihapus dulu kuteknya, tidak disamakan dengan khuf. Jika anak pipis di lantai, apakah boleh hanya dilap kering atau dipel sekali usap atau harus dibasuh air? Jadi kalau ada bekas kencing di lantai, itu pertama dibasuh dulu dengan air. Sampai tidak lagi tersisa yang namanya apa? Wangi, aroma ataupun warnanya, aromanya ataupun rasa itu tidak sudah masuk dalam sifat air, bukan lagi air kencing. Jadi disiram dengan air, misalkan ada kencing anak ya, sepritan kencing anak, ibu basuh pakai air mau 1 gelas atau setengah gelas atau 1 gayung sampai tidak ada lagi sifat air kencing tersebut, kemudian baru dilap. Ya, kalau dia ada di bagian ujung itu bisa disiram. Ya, kalau dia ada di tengah-tengah rumah atau dia di atas karpet kan nggak mungkin karpetnya disiram, basah semua. Ya, itu bisa diguyuri air sampai sifat air kencingnya itu hilang, kemudian dikeringkan. Nah, ini sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ada apa? Ada Arabi yang kencing di masjid. Nabi menyuruh untuk disiramkan air di atasnya. Sama juga jika posisinya seperti di kasur atau yang lainnya. Jadi afdalnya untuk disirami air terlebih dahulu sampai sifatnya hilang, baru kemudian dilap, lalu dijemur, dikeringkan. Ya. Bertanya di luar tema, jika seseorang meninggalkan puasa dan sholat jauh sebelum hijrah, sudah tidak tahu jumlah yang ditinggalkan, apakah harus mengqadha sholat dan puasa tersebut? Wallahu alam, yang saya tahu tidak ada qadha dalam sholat, dan juga untuk puasa yang ditinggalkan secara sengaja, saya lebih condong kepada pendapat para ulama, yang mana dia mau berpuasa berapa ratus kali pun gak dapat menggantikan puasa 1 hari Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja. Maka afdalnya bagi dia adalah untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia tidak hanya bertaubat, tapi puasanya itu tetap harus dia qadha. Jadi dia perkirakan berapa, misalkan ada 10 hari dia nggak puasa, perkiraan saja. Kemudian dia mengqadha dengan cara puasa di hari Senin Kamis misalkan, dengan diiringi taubat. Tapi puasa yang dia lakukan itu, puasa qadha itu bukan membayar puasa Ramadan yang ditinggalkan, tidak. Ya, tapi hanya sebagai bentuk pengqadhaan dia terhadap puasa yang ditinggalkan. Dan yang terpenting dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentang qadha puasa yang ditinggalkan ini para ulama khilaf, di sana ada beda pandangan. Di antara mereka ada yang mengatakan hanya taubat saja, di antara mereka mengatakan taubat disertai dengan mengqadha. Diperkirakan berapa hari yang ditinggalkan. Kalau sholat, setahu saya bertaubat kepada Allah karena tidak ada qadha dalam sholat.
Baik. Ini ada pertanyaan seorang anak yang konflik dengan ibunya, yang mana ibunya selalu berbicara perkataan yang kasar. Sampai anak ini yang mungkin sekarang juga sudah menjadi seorang ibu memiliki masalah dalam mental karena sikap kasar ibunya. Sampai bolak-balik ke psikiater. Ketika disampaikan kepada ibunya bahwa beliau terluka atas ucapan ibunya yang sinis dan kasar, ibunya ini tidak terima. Terlebih ketika disampaikan bahwa beliau depresi dan mengalami self-harm. Beliau bersumpah tidak mau berbicara, si ibunya ini. Apakah berdosa? Apakah saya berdosa? Kata ibu yang bertanya. Saya coba turunkan ego dan mengambil hati, tapi beliau menolak bicara dan selalu bilang nggak ada yang nyuruh. Saya takut Allah jadi marah. Baik, jadi ibu, kalau ditanya ibu berdosa atau tidak, selama ibu menyampaikan kepada orang tua ibu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ibu tidak berdosa. Akan tetapi, yang perlu ibu perhatikan adalah, mau bagaimanapun dia adalah orang tua ibu yang mengandung ibu dan melahirkan ibu. Jadi sikap buruknya itu adalah setitik dari lautan kebaikan yang telah orang tua ibu lakukan kepada ibu. Dari mulai mengandung, melahirkan, membesarkan, memandikan dari semenjak kecil itu luar biasa. Ganjaran dan apa yang telah dilakukan sangat luar biasa. Maka sebatas perkataan tadi, ibu harus dapat lebih bersabar dan terus berusaha berbakti kepada orang tua. Jangan pernah lelah. Tapi apakah orang tua ibu ketika marah, sementara ibu menyampaikan dengan cara yang baik, ibu berdosa? Ya kalau ibu menyampaikan dengan cara hikmah dan baik tidak berdosa. Tetapi ibu tetap harus apa? Berlaku baik kepada orang tua. Harus tetap berbakti kepada mereka. Karena kesalahannya itu kecil. Saya pernah dengar satu kisah ulama. Syekh mengisi khutbah di dalam masjid. Ayahnya ada di sana. Ketika beliau keluar, kata ayahnya apa? Kata ayahnya, emshi ya himar. Jalan wahai keledai. Dipanggil si khotib ini siapa? Sama ayahnya, keledai. Himar itu kan simbol hewan yang bodoh. Disebut keledai. Kata syekh ini bilang ke ayahnya, ayah, anak pakai penampilan seperti ini, khutbah di masjid. Terus ente bilang anak keledai. Ya. Terus kata syekh tersebut, wallah, kata dia, demi Allah, aku berharap sekarang aku dapat bertemu lagi dengan ayahku. Walaupun dia mau mengatakan aku keledai, apapun akan aku terima. Kenapa? Karena ayahnya wafat, meninggal. Jadi kadangkala bahasa orang tua itu nggak bisa kita artikan secara harfiah. Kadang-kadang kata yang kita anggap kasar, mungkin itu adalah cara dia mengungkapkan kesayangannya kepada kita atau rasa sayangnya kepada kita, tapi caranya keliru. Jadi jangan sampai kita hanya memahami dari bahasa yang kita dengar, dari ucapan yang keluar dari lisannya. Di hatinya itu ada rasa sayang luar biasa. Maka hendaknya seorang anak itu tetap bersabar. Terlebih orang tua masih ada di samping dia, usahakan maksimal untuk tetap berbakti, menyayangi, memberikan apa yang dapat kita mampu untuk berikan. Jadi jangan sampai karena kurang baiknya dalam berucap, metode dia dalam berbicara ini kurang ramah, kurang hikmah, kurang baik, kemudian kita menafikan semua kebaikan yang telah dia lakukan untuk kita. Ini hanya sebagian kecil saja yang ibu kadang harus sedikit menutup mata atas kesalahan orang tua ibu itu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah ibu sudah mengetahui banyak mungkin tentang pelajaran agama, bahwa jika orang tua memerintahkan ibu berlaku kufur saja, Allah melarang ibu untuk taat, tapi tetap harus berbuat baik.
Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik kepada mereka atas kesalahan kecil mereka. Makanya para ulama di antara doa mereka biasanya untuk orang tua mereka itu apa? Allahumma ghfir lahuma ma qassara fi haqqina. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami atas kekurangan mereka di dalam mendidik dan membesarkan kami. Jadi orang tua itu enggak mungkin sempurna dalam mendidik dan membesarkan kita. Pasti ada kekurangan. Entah itu dari pendidikan, dia kurangnya hal tersebut muncul. Atau ketika dalam proses membesarkan kita, dia kurang mengarahkan kita ke agama. Atau kurang memberikan nafkah. Atau kurang baik dalam berbicara. Ada kekurangan. Maka salah satu akhlak mulia seorang anak adalah mendoakan kepada Allah agar Allah ampuni kekurangan mereka di dalam mendidik kita. Mungkin karena pendidikan mereka yang kurang, kita jadi tidak tahu mana yang halal dari yang haram. Kita belum paham baca Quran. Mungkin karena kurangnya pendidikan mereka atau hal-hal lain. Atau karena menyebabkan mental kita sedikit terganggu. Karena tidak baiknya mereka dalam mendidik kita. Tugas kita minta ampun kepada Allah untuk mereka. Dan juga tetap berbakti kepada mereka. Karena kebaikan mereka ibarat samudra bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.